Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Nuria Rahma Prota ID di program Hello Podcast. Di sini saya ditemani oleh Pak Bobot sebagai founder dari Taman Baca Abukus. Silakan menyapa penonton dulu, Pak. Hai teman-teman, hai saudara-saudara semuanya, salam sejahtera. Semoga selalu sehat. Saat ini kesibukan Bapak itu apa sih? Kalau boleh tahu. Sehari-hari Ya. saya kebetulan adalah berprofesi, boleh dibilang profesi ya, sebagai kepala dusun. Jadi setiap hari melayani warga, khususnya yang ada di dusun saya, yaitu dusun Tanjung. Lalu selain itu, Selain itu saya juga adalah pengelola Dia Baca Abukus ya. Dia Baca perpustakaan lah istilahnya, kalau mungkin lebih abstrak seperti itu. Samping itu juga ke sawah, karena saya juga lahir dari dari orang tua saya petani, jadi otomatis saya juga biasanya mengikuti jejaknya saya sebagai petani. kalau boleh tahu, Bapak itu mendirikan Dia Baca dari tahun kapan ya? Dia Baca Abukus kami mulai tahun 2008. Tahun 2008 itu ketika saya, adik saya, Rafiah, dan istri saya, kami bertiga, karena kebetulan punya koleksi buku yang ketika kami pulang dari kuliah harus menempati rak-rak yang kemudian itu jarang sekali tersentuh. Nah, sementara di lingkungan kami banyak anak yang kesehariannya keteteknya kebetulan di depan rumah itu juga ada keteteknya yang mengaji, tapi setelah itu tidak ada kegiatan lagi. Itu awalnya dari situ. Nah, kami berpikir kenapa sih kita tidak coba kasih tambahan lagi kegiatan buat anak-anak, biar anak-anak punya banyak variasi kegiatan yang bisa mereka pilih dan untuk mengisi waktu mereka. Akhirnya buku-buku kita keluarkan ke ruang tamu, kita panggil anak-anak setelah ngaji ketika waktu libur. Mereka datang, kita itu kenalkan dengan buku, kita bermain game-game kecil gitu ya. Tapi lambat laun anak-anak itu mulai bertanya, Pak Bobot, bukunya ada gambarnya gitu kan. Karena memang buku yang ada di tempat kami awal-awal itu adalah buku, mayoritas adalah buku kuliah ya, dan majalah yang memang tidak untuk anak, lebih umum. Makanya dari situ kemudian saya, Robina, saya biasa manggilnya kakak ya, kakak dan juga istri saya berunding ya, berarti kita memang harus cari buku yang untuk seusia. Akhirnya patungan lah, dulu itu kita ada kumpulin uang itu 1 juta, kita ke Surabaya beli buku, mostly buku anak-anak ya. Kita dapat 1 carrier besar, kita bawa pulang, besoknya kita kasih nomor sederhana, dari kemudian identifikasi buku kita panggil anak-anak. Dari situ anak-anak gembira banget bahwa memang buku-bukunya itu cocok sesuai dengan umur mereka. Nah, dari situ awalnya. Jadi motivasinya itu biar anak-anak anak-anak itu punya kegiatan lain selain mengaji. Ya, jadi sebenarnya kan gini, kalau pendidikan kita secara umum itu kan paling sekolah ya, kan jam 7 sampai jam 10 lah sekolah. Kemudian setelah itu mereka bermain asar mengaji gitu kan. Jadi anak-anak tidak terlalu punya banyak pilihan untuk mereka kerjakan selain kegiatan. Jadi kita memberikan alternatif pilihan yang bisa mereka pilih ya. Mereka bisa bermain, mereka bisa membaca, mereka bisa mewarnai, mereka bisa melakukan hal-hal lain selain dari hal-hal yang dilakukan sebelum adanya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang
bahwa di lingkungan ini saya masih ingat dulu ketika waktu kecil itu orang tuanya teman saya, tetangga saya itu kalau kemudian melihat anak-anak sebaya saya itu nggak ngaji atau nggak belajar, ketika waktunya belajar mereka itu ikut oyak-oyak istilahnya apa ya, ikut ayo belajar, ayo sinau, ayo ngaji. Jadi mereka peduli, satu lingkungan itu peduli semua, meskipun itu anak tetangga itu mereka anggap sebagai anak sendiri. Intinya itu tadi dengan memberikan teguran atau ini ya semacam itu, ketika anak-anak waktunya ngaji nggak berangkat ngaji, ketika waktunya sholat nggak berangkat sholat. Nah, tapi semakin kesini semakin kurang kepedulian kita sebagai satu lingkungan ya, satu komunitas itu, bahwa ngomong pendidikan anak, pendampingan anak, memberikan pelayanan yang layak pada anak itu adalah tugas bersama. Jadi kita lebih individual, itu anakku ya anakku. Nah, ketika kemudian ada tetangganya yang apa ikan aku dewe kok, karena zaman sudah begitu. Nah makanya itu bukannya kita apa ya ingin beromantisme dengan ini ya masa lalu, tidak, tapi itu hal-hal baik dari masa lalu yang tetap sebenarnya harus kita pegang, bahwa kita di suatu komunitas, di suatu lingkungan itu mempunyai tugas bersama. Salah satunya adalah pendidikan anak-anak kita tadi, tugas lingkungan. Itu dua motivasi yang kemudian mendasari kami mendirikan. Saat ini kan zaman itu sudah maju banget ya Pak. Anak-anak kecil itu sifatnya main HP aja. Nah kalau misalnya mereka dikasih buku itu mungkin baca, tapi kalau cuma sedikit terus lalu main HP lagi. Nah itu gimana sih biar anak-anak itu lebih tertarik untuk membaca buku daripada main HP? Ya, sebelum saya menjawab itu ya, saya ingin bercerita dulu. Jadi dari perjalanan 2008 sampai beberapa tahun terakhir ini 2022, kami menyadari bahwa ada satu komponen yang sebenarnya kita lupakan ketika ngomong kita untuk menunjukkan minat baca, gemar baca pada anak-anak. Yang pertama adalah bahwa dulu kita sangat berkonsentrasi bagaimana memberikan pelayanan, bagaimana memberikan bekal pada anak-anak, memberikan kesenangan, keceriaan. Tapi satu hal yang kita lupakan adalah bahwa bagaimanapun kita memberikan bekal, memberikan asupan ilmu pada anak-anak, jika tidak ada peran dari orang tua dan lingkungan sekitar anak yang mendukung, maka itu juga akan menjadi sesuatu yang saya nggak ngomong sia-sia sih ya, tapi ya tidak bisa kemudian memberikan impact atau dampak yang signifikan pada anak. Nah, jadi sebenarnya faktor salah satu faktor penting adalah bagaimana kemudian tercipta budaya baca yang ada di lingkungan anak tersebut tinggal sehari-hari, dalam hal ini adalah keluarga. Nah, kenapa kok kemudian menunjukkan gemar membaca pada anak-anak ini menjadi suatu persoalan di saat ini, ketika kemudian gadget menjadi pilihan utama anak-anak ya, dalam tanda kutip, ketika kita menghabiskan waktu mereka. Sebenarnya kita nggak usah terlalu jangan ini nggak usah pakai HP, anak nggak boleh pakai HP, jangan. Ini adalah dunia di mana mereka hidup. Jadi mau nggak mau kita juga harus mengikuti dan mengantisipasi, dalam artian juga memodifikasi hal-hal tersebut dalam perilaku dan juga tindakan, bagaimana kemudian minat baca anak-anak yang tetap bisa tumbuh. Misalnya kalau kemudian HP ya bolehlah, kemudian jangan dilarang, tapi kasih waktu mereka juga untuk jadi itu dia, harus ada waktu yang kemudian juga diberikan, apalagi kalau sekarang sekolah juga ujian katakan ya, jadi itu memang peran orang tua di sini untuk sebagai kontrolingnya juga. Tapi pertanyaan dasar adalah sebelum kita ngomong kenapa sih kok minat baca sekarang, jadi membaca itu adalah kebiasaan yang kemudian akan menjadi barang yang kemudian menjadi kebutuhan. Nanti level-levelnya atau tingkat-tingkatan. Nah, bagaimana itu akan menjadi sesuatu yang habit, sesuatu yang kita kerjakan keseharian,
jikalau patron utama anak-anak yaitu orang tua tidak memegang buku, ayo. Nah kan gitu. Jadi misalnya satu hari anak-anak akan mungkin saat ini akan terbiasa oleh orang tua mereka asik berapa jam, 24 jam. Tapi mereka iya. Nah anak-anak akan mungkin sekarang akan lebih susah menemukan orang tua mereka membaca. Jadi bukan HP, mereka mengamati orang tuanya lebih lama daripada buka buku. Nah, anak-anak adalah peniru yang ulung. Ya, mereka akan meniru apa yang ada di sekeliling mereka, terutama yang mereka idolakan atau menjadi guru mereka itu. Nah, jika orang tuanya tidak baca buku, terus menyuruh anaknya gemar membaca, bagaimana? Ya akan menolak. Lah, ya makanya itu memang oleh karena itu memang harus diciptakan budaya membaca waktu yang pertama. Kedua, artefak atau hal-hal yang membaca atau semacamnya bisa berupa buku, makanan itu paling enggak itu bisa diakses oleh anak-anak setiap hari. Jadi kalau dulu ibu-ibu itu biasanya beli yang ABCD, biasanya sebenarnya itu sesuatu yang bagus karena mendekatkan anak dengan ajaran, kata, buku dan selanjutnya itu. Jika kemudian lingkungan itu sudah desain ada literasi anak-anak juga akan menyimpan dan sesuatu yang kemudian memang ada di lingkungan dan harus ada saya lanjutkan. Insya Allah seperti itu. Cuma memang lagi-lagi ini tugas berat yang memang tetap harus kita lakukan. Tadi kan bicara tentang bagaimana cara anak bisa membaca ya. Sekarang kan juga buku itu bisa dijual mungkin PDF atau cerita-cerita lainnya Iya, jadi memang kita nggak bisa menghindari itu memang tapi harus kita beradaptasi. Saya kok lebih tidak melihat anak-anak lebih suka membaca buku, tapi melihat film apa yang media lebih ke sini. Tapi kembali lagi bahwa memang peran lingkungan terdekat anak yang akan jadi memang membaca bahwa mengambil usahanya jika kemudian tidak ada dorongan dari lingkungan sekitar itu sulit. Nah, harus ada kerjasama di antara baca, sekolahan, pihak kebijakan dan juga keluarga dan orang tua di sini untuk membangun lingkungan literasi yang layak buat anak. Nah, terus gadget apakah harus ditinggalkan? Bisa kita tinggalkan. Lalu bagaimana kemudian kita bisa memasukkan banyak sekarang konten-konten yang memiliki. Nah, peran orang tua adalah selektif terhadap konten-konten yang mana yang kemudian layak, tidak mana yang kemudian mendukung proses perubahan literasi anak itu dia sangat suka sekali membaca, tapi ketika dari sebelum membuat buku ini mungkin akan pemerintah. Jadi kalau Anda pergi ke perpustakaan tidak akan banyak buku yang variatif. Tapi kalau cobalah pergi ke taman baca, Anda akan menemukan berbagai macam buku sesuai dengan. Dan sekali lagi, buku kalau kita ngomong di Jawa itu sangat bisa diakses. Tidak tahu kemudian memang teman-teman yang di luar Jawa susah. Tapi sampai hari ini buku sudah ada. Kalau dulu 10 tahun belakang kita akan ngomong buku ada. Tapi kalau sekarang buku sangat mudah. Jadi kemarin juga yang sudah kita lakukan adalah mendistribusikan buku yang kita punya di spot-spot tadi. Kan teman-teman yang ada. Salah satunya adalah mendekatkan buku pada
mengakses buku itu memang harus menjadi salah satu yang ada. Jika baru kemudian kita ngomong tentang baca, tentang ngomong tentang gaya baca. Tapi memang untuk saat ini sebenarnya cobalah main ke taman baca. Dimanapun saya pikir bukunya akan lebih variatif. Dan ketika kemudian baca apa yang membaca anak, mereka akan menemukan tempat-tempat koleksi yang sebenarnya mungkin tidak akan pernah ada di sekolah-sekolah. Saat ini taman masih meskipun kita selama pandemi ini harus menyesuaikan situasi. Jadi ada yang kemudian harus mengatur jadwal layanannya, ada yang kemudian selama pandemi kemarin 2020 harus tutup semuanya. Cuma memang teman-teman khususnya yang ada di Jombang ini masih terus salah satunya ketika kita ngomong gaya baca tidak serta-merta hanya tapi bagaimana kita bisa mendampingi dan menyuguhkan atau memberikan pada anak-anak kegiatan-kegiatan yang kreatif dari kreatif tentunya bagaimana itu bisa masuk kepada pembentukan. Jadi di beberapa tempat mungkin sudah mulai aktif kembali taman-taman baca itu. Tapi mungkin ada beberapa yang baru mulai. Untuk di Jombang banyak taman baca itu yang bisa diakses gitu. Dan di awal kan kalau ini dari terus ada lalu kalau saat ini apakah masih sama atau sudah berbeda? Sekarang saya lebih membeli yang untuk versi saya. Jadi gini, taman baca itu atau ngomong gerakan sosial itu akan sulit berkembang dengan kayak kunci dari gerakan sosial adalah networking ya. Jadi bagaimana kemudian niat-niat baik atau usaha-usaha gerakan baik ini bisa saling berkaitan dengan gerakan-gerakan lainnya. Nah, itu menjadi perkembangan yang bisa. Nah, juga dengan membaca. Dulu ketika buku saya harus beli, saya harus kemudian memanfaatkan koleksi saya pribadi. Tahun-tahun selanjutnya kami mulai berjejaring dengan satu buku, dengan sebagai buku Indonesia, dengan teman-teman literasi yang lain. Akhirnya kemudian buku itu bisa tercukupi, bahkan lebih-lebih kayak gitu. Kita kemudian bisa melakukan ekspor ke lain. Karena memang ada beberapa swasta atau media yang kemudian rutin setiap bulan mengeluarkan ribuan buku. Jadi bila mana ada teman-teman yang ingin baca, bukunya dari mana nggak usah keluar ya. Yang penting niatin yang harus garis, karena bagi kami sekali kita berkhidmat untuk masyarakat yang diadakan bagaimana kondisinya, kita boleh mengambil jeda tapi kita harus tetap mengambil jeda. Apa yang pendukungnya ya itu tadi kita dan bila saya nggak bisa satu hal di sini, saya bisa lain bisa juga pendukungnya kita bisa cari, makanya kita cuma kota kita di Jakarta besar. Nah, penghambatnya sih bukan, saya melihat tidak sebagai penghambat tapi sebagai tantangan. Ya tadi
yang sifatnya instan, satu kali program sudah selesai, tapi tidak menjadi program yang sustainable ya, yang kelanjutan. Jadi ganti pejabat ya, misalnya gantinya dan demikian juga di desa, meskipun di desa saya yakin kalau di Jepang sekarang sudah ada begitu aja ya. Cuma lagi-lagi memang saya juga perangkat desa, saya tahu sendiri itu hanya sebagai program yang kemudian yang lebih dari desa pun tidak terupdate, dan juga hanya sebagai ajang antrak kebanyakan seperti itu ya, yang mungkin menunggu untuk dibaca. Karena memang belum banyak desa yang berani